Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah berkati. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Maigan sama siapa? Arda. Oke, Raka? Dinda? Guru? David? Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, saya akan membacakan tata tertib pembelajaran di kelas. 1. Masuk kelas tepat waktu. 2. Berpakaian rapi dan sopan. 3. Membawa perlengkapan belajar lengkap. 4. Tidak bermain HP atau berbicara sendiri saat pelajaran. Guru bisa HP-nya ditaruh tas dulu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba kalian sebutkan Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5. Sila ke-1? 2. 3. 4. 5. Peraturan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sudah hafal semua ya? Ya. Sebelum memasuki materi, siapa di sini yang bisa menyebutkan contoh penerapan Pancasila sila ketiga di lingkungan sekolah? Saya pernah ikut kerja bakti membersihkan kelas bersama teman-teman tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Ya, jadi mengikuti kerja bakti bersama di lingkungan sekolah secara bersama-sama tanpa membeda-bedakan suku dan bangsa serta agama itu termasuk dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tepuk tangan untuk Raka. Oke, mungkin ada jawaban lain? Ya. Saya dan teman-teman tetap rukun walaupun berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ya, Dinda dan teman-temannya tetap rukun walaupun berasal dari lingkungan yang berbeda. Oke, tepuk tangan untuk Dinda, jawaban yang sangat bagus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pentingnya Pancasila dan contoh penerapan setiap sila dalam kehidupan bernegara. 1. Pentingnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Artinya, seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara harus bersumber dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa sebagai pedoman dalam bertindak. 2. Contoh penerapan setiap sila dalam kehidupan bernegara. Sila pertama, yaitu contohnya pemerintahan menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keinginan. Dipaksa kan, misalnya kalau harus semua Islam atau harus semua Kristen kan enggak. Ya. Terus sila kedua,
dalam kehidupan berbangsa, semua warga negara diperlakukan sama dan setara tanpa diskriminasi. Jadi memperlakukan semuanya secara adil. Sila ketiga, mendorong semangat kebangsaan dengan menghargai keberagaman suku, bangsa, dan agama. Kayak tadi yang disebutkan Raka sama Dinda. Itu termasuk persatuan Indonesia. Sila keempat, dalam sistem demokrasi, rakyat memilih wakil-wakilnya melalui musyawarah di DPR atau MPR. Biasanya seperti ada pemilu presiden, gitu, pemilihan DPR atau MPR. Terus sila kelima, negara hadir dalam pemerataan pembangunan keadilan ekonomi seperti program bansos, pendidikan gratis, seperti itu. Oke, sekarang saya mau tanya, apa saja tantangan kalian dalam menerapkan Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana cara kalian dalam mengatasi tantangan tersebut? Ya. Kurangnya toleransi antar warga, cara mengatasinya yaitu dengan mengadakan kegiatan bersama lintas agama atau suku, memperkuat dialog warga dan mengedukasi tentang pentingnya kerukunan. Ya. Jadi kegiatan lintas agama itu contohnya kayak pengajian di masjid, ceramah ada kiainya kayak gitu ya. Oke, sudah paham ya. Tepuk tangan untuk guru. Oke, sekarang saya akan menunjukkan dua gambar tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan di sekolah dan kehidupan di lingkungan rumah atau masyarakat. Contoh penerapan Pancasila di lingkungan sekolah, yaitu dengan kerja bakti membersihkan sekolah. Misalnya kalian kerja bakti membersihkan kelas, lingkungan sekolah atau lapangan, seperti itu termasuk ke dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Gambar kedua, yaitu gambar seorang anak membantu temannya yang terjatuh dari sepeda. Ini termasuk ke dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sudah paham ya contoh-contoh Pancasila? Nah, sekarang kalian saya buat menjadi dua kelompok. Kelompok satu ini dan kelompok dua ini. Kelompok satu mencari ada berapa agama yang dianut masyarakat di lingkungan Anda. Yang kedua, bagaimana kegiatan beribadah mereka setiap hari. Kelompok dua, satu, bagaimana penilaian Anda terhadap perbedaan agama di sekitar Anda. Kedua, berikan opini Anda cara untuk mencegah perpecahan akibat perbedaan tersebut. Oke, sudah paham ya? Kerjakan 5 menit. Adakah pertanyaan? Saya, Iya, Pak. Bu, ini saya harus menyebutkan berapa agama. Itu sesuai yang ada di lingkungan kamu aja. Ada berapa ya? Oke, sudah paham? Ya. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Oh iya, oke. Oke, kelompok satu bisa mempresentasikan jawabannya. Perwakilan saja. Ada berapa agama yang dianut masyarakat di lingkungan Anda? Ada 5, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 2, bagaimana kegiatan beribadah mereka setiap hari? 1, Islam, sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran.
2. Kristen atau Katolik. Berdoa, membaca Alkitab, dan ibadah hari Minggu. Hindu, sembahyang pagi dan sore, mempersembahkan canang. 4. Buddha, meditasi, membaca kitab suci dan berdoa. Konghucu, 5. Berdoa di altar, menghormati leluhur. Adakah pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok 2? Ya. Apakah yang dimaksud dari persembahan canang? Ya, apa Raka persembahan canang? Persembahan canang itu bisa seperti sesajen, bunga, dan dupa yang dipersembahkan umat Hindu sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Oke, jawabannya sangat bagus. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya mana? Kelompok 2 bisa mempresentasikan jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana penilaian Anda terhadap perbedaan agama di sekitar Anda? Perbedaan agama di sekitar saya adalah hal yang wajar dan menunjukkan keberagaman. Saya menilainya sebagai sesuatu yang positif karena saling menghormati, belajar toleransi, dan hidup rukun. Pertanyaan nomor 2. Berikan opini Anda cara untuk mencegah perpecahan akibat perbedaan. Cara mencegah perpecahan akibat perbedaan, menurut saya, kita perlu menumbuhkan sikap toleransi, menghargai keyakinan orang lain, dan menghindari sikap fanatik yang berlebihan. Selain itu, dialog antar agama, pendidikan, karakter sejak dini, dan kerjasama dalam kegiatan sosial juga penting untuk memperkuat persatuan. Adakah pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok 1? Tidak. Oke, jadi terima kasih. Tepuk tangan. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, saya mau kalian maju satu persatu menyebutkan contoh penerapan Pancasila di masyarakat dari sila ke-1 sampai ke-5. Satu anak menyebutkan satu. Kalau taunya satu ya satu aja. Kalau ada satu anak yang tahu 2, nggak apa-apa ditulis 2. Siapa yang piket hari ini bisa dihapus dulu papannya. Jadi hapus. Siapa ini yang maju pertama? Saya. Ya, boleh Kak dituliskan. Sekalian nomor 4. Ya, boleh sekalian nomor 4. Ayo, siapa lagi? Ya, Dinda, boleh.
Ini kayaknya kurang N nggak sih? Membantu, ya, membantu teman. Ya, oke, terima kasih Dinda. Siapa lagi? Saya. Ya, oke. Terima kasih guru. Ayo, siapa lagi David? Ya. Ya, oke. Saya mau membenarkan tulisan. Oh iya, silakan Raka. Hati-hati David. Kok mau jatuh? Oke. Ini tadi jawaban Raka ya, sila pertama beribadah sesuai agama masing-masing. Ya, benar. Terus sila kedua, membantu teman yang kesulitan atau kesusahan. Ya, benar. Dinda ya. Oke. Sila ketiga, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Ya, ini termasuk sila ketiga, tidak ramai saat upacara bendera. Terus sila keempat, mengikuti musyawarah kelas dengan tertib. Ya, bagus. Terus sila kelima, berbagi makanan kepada yang membutuhkan. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, jadi Pancasila bukan hanya dibaca saat upacara saja, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menghormati teman, menghormati orang tua, atau menghormati teman yang berbeda keyakinan, mengikuti aturan, hingga ikut menjaga persatuan dan kesatuan. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mari kita mengucapkan bersama-sama Alhamdulillah wa syukurillah Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.